Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, hajadallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini. Tentu saja kita berharap perjumpaan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal pemberat timbangan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Itu pelajaran 211. Pelajaran ke-211. Itu Fadlu Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah. Ketahuilah saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an terdiri dari 7 ayat. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang basmalahnya ya. Apakah basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Allahu a'lam bishawab, ya disebutkan oleh jumhur ulama bahwasanya basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah dan termasuk ayat pertama. Di dalamnya terdapat as-sana 'alallah, di dalam surat Al-Fatihah terdapat pujian, sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam terdapat isti'anah, di dalam terdapat pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di dalamnya juga terdapat tauhid dan juga permintaan, permohonan kita atas hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Fatihah terkandung agama seluruhnya, sebagian besar mujmal ad-din itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah memiliki nama Ummul Kitab, itu induknya di kitab. Kita akan bacakan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqal bainama Jibrilu qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futihal yawma lam yuftah qattu illa al-yawma fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa al-yawma fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah bercerita, bainama Jibril qaidun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril suatu hari sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba
sami'a naqidun min fawqihi. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari arah atas. Farafa'a ra'sahu, kemudian Jibril pun mengangkat kepalanya ke atas, mendongakkan kepalanya ke atas seraya mengatakan, hadza babun minas sama, ini adalah salah satu pintu di langit. Futihal yauma, yang baru dibuka hari ini. Lam yuftah qattun illal yauma, yang belum pernah dibuka sebelumnya kecuali hari ini. Subhanallah. Fanazala minhu malakun, ternyata dari pintu tersebut keluar malaikat. Kemudian Jibril mengatakan, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illal yauma. Ini adalah malaikat yang turun ke bumi yang belum pernah turun kecuali hari ini. Kemudian ketika sampai di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat itu pun mengatakan, mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Fasallama waqala, setelah mengucapkan salam kepada Nabi SAW, malaikat itu berkata, abshir, aku membawa kabar gembira, binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablaka qattu. Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablaka. Aku membawa kabar gembira, kata malaikat tersebut, berupa dua cahaya yang Allah anugerahkan, karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatihatul Kitab wa khawatimus suratil Baqarah. Itu surat Al-Fatihah dan penutup atau dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian kata malaikat tersebut, lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf darinya yang berisi tentang permohonan, melainkan engkau akan dikaruniai, akan diberikan apa yang engkau minta, apa yang engkau mohon. Subhanallah, ini keutamaan yang besar di dalam surat Al-Fatihah. Bahwasanya kata malaikat yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah turun ke bumi kecuali ketika itu, malaikat tersebut mengatakan, tidaklah lan taqra'a, tidaklah kita membaca satu huruf dari Al-Fatihah yang berisi tentang permohonan, maka pasti akan dikabulkan, maka pasti akan diberikan, maka pasti akan dianugerahkan, dikaruniai apa yang kita mohon. Dan surat Al-Fatihah isinya apa? Doa, ya. Doa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di antara adab doa adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan surat Al-Fatihah dipuji dengan puji-pujian dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, yang mana dengan bismillahirrahmanirrahim kita mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, kemudian menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna dari segala sisi. Setelah itu baru kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oleh karena itu dianjurkan setelah membaca Al-Fatihah kita membaca apa? Membaca amin, membaca amin. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkanlah. Dan juga keutamaan dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, sama ya, keutamaan yang sangat besar ketika kita membaca dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah tersebut. Ini keutamaan yang pertama. Ya, yang kedua adalah di antara keutamaan surat Al-Fatihah adalah bahwasanya Al-Fatihah adalah syifa, adalah obat, adalah penyembuh. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan,
Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadofuhum fa'abau an yudayifuhum faludiqa sayyidu dhalikal hayyi fasa'au lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un faqala ba'duhum law ataitum ha'ula'i rahta alladzina nazalu la'allahu an yakuna inda ba'dihim syai'un fa'atauhum faqalu ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludhiqa wa sa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu fahal inda ahadin minkum min syai'in faqala ba'duhum na'am wallahi inni la arki wallahi laqad istadofnakum falam tudayifuna fama ana birakin lakum hatta taj'alu lana ju'lan fasalahuhum ala qati'in minal ghanam fantalaqa yadfilu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin faka'annama nushita min iqalin fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabatun qala fa'awfawhum ju'lahum alladhi salahuhum alaihi faqala ba'duhum iksimu faqala alladhi raqa la taf'alu hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanadhkura lahu alladhi kana fayanzura ma ya'muruna faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fazakaru lahu faqala wa ma yudrika annaha ruqyatun thumma qala qad asabtum iksimu wadribu li ma'akum sahman fadhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu hari intalaqa beberapa sahabat Nabi pergi melakukan perjalanan jauh. Ternyata di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah hayyin, di sebuah kampung kabilah Arab min ahya'il Arab fastadofuhum, kemudian mereka pun minta untuk dijamu atau bertamu ya. Namun ternyata abau, penduduk kampung itu menolak untuk menjamu mereka. Tiba-tiba faludiqa sayyidu dzalikal hayy, ternyata kepala kampung itu disengat binatang berbisa, disengat binatang berbisa. Kemudian penduduk kampung pun berusaha untuk mengobati kepala kampung tersebut, tapi tidak berhasil, tidak sembuh. Sampai di antara mereka ada yang mengusulkan, kenapa kita tidak mendatangi sekelompok orang yang tadi ingin bertamu itu? Siapa tahu mereka punya obat, siapa tahu mereka punya sesuatu yang bisa menyembuhkan. Akhirnya mereka pun mendatangi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka pun mengatakan, wahai rohtu, wahai bahasa kita, wahai bapak, saudara-saudara, pemimpin kami sedang tersengat binatang berbisa, dan kami telah berusaha untuk mengobati kepala kampung kami, namun tidak membuahkan hasil. Apakah kalian memiliki sesuatu untuk mengobati seseorang yang tersengat binatang berbisa? Kemudian sebagian sahabat mengatakan, iya demi Allah, saya bisa mengobati. Mengatakan, ana raqin, sungguhnya aku bisa mengobati insyaallah ta'ala. Kemudian beberapa sahabat tadi mengatakan, wallahi ini la urki, sungguhnya aku bisa mengobati. Tetapi namun kami tadi sudah mencoba untuk bertamu kepada kalian dan minta dijamu, tapi kalian malah enggan menjamu kami. Saya tidak akan mengobati kecuali kalian berjanji akan memberikan upah.
Apa upahnya? Mereka pun sepakat untuk memberikan beberapa ekor kambing untuk dimakan ya, untuk disembelihkan dan dimakan. Lalu sahabat tadi pun menghembuskan nafas sedikit, kemudian meludah dari mulutnya, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Sambil dinafas ya, berhembus, meniupkan sesuatu disertai dengan ludah, kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Maka seketika itu juga kepala kampung atau pemimpin desa di kampung tersebut pun langsung bisa bangun dan bangkit berjalan seolah-olah tidak pernah terkena sesuatu. Seperti kambing unta yang dilepaskan dari ikolnya langsung bisa bangun. Akhirnya mereka pun memenuhi janji mereka memberikan upah tersebut. Sebagian sahabat mengatakan bagi upah tersebut, bagi. Orang yang sahabat yang meruqyah itu mengatakan jangan, kecuali kita tanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian ini. Boleh nggak kita mengambil upah dari hal ini? Subhanallah, lihat para sahabat ya, sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kita lihat bagaimana keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya mereka di Madinah dan bertanya kepada Nabi, menceritakan dari A sampai Z tentang hal tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dari mana kalian mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nabi SAW mengatakan, qad asabtum, kalian telah benar. Kemudian Nabi SAW pun meminta bagikan kambing tersebut dari yang sudah diberikan oleh kepala kampung tersebut, sambil Nabi SAW tersenyum. Tersenyum. Nah, di sini riwayat Imam Bukhari, dan kisah ini juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya, di dalam muqaddimah kitabnya Ad-Dawa Dawa, atau Ad-Dawa Usyafi liman Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isyafi. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan tentang kisah ini di muqaddimah dalam kitab tadi ya. Beliau juga memberikan komentar bahwasanya Al-Fatihah itu bisa memberikan kesembuhan. Al-Fatihah itu bisa memberikan kesembuhan dengan syarat apa? Dengan syarat orang yang membaca dengan orang yang dibaca harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat penyakitnya. Kalau nggak ada keyakinan percuma. Kalau yang yakin hanya membaca saja, yang dibacakan tidak yakin, ya tidak sembuh dengan izin dari Allah. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan nasihat bahwasanya ketika ada orang yang ingin meruqyah, maka orang yang diruqyah harus diyakinkan terlebih dahulu dengan penuh keyakinan, sambil ditadaburi makna apa yang dibaca oleh orang yang meruqyah tersebut dari ayat Al-Quran atau surat Al-Fatihah, diresapi maknanya, ditadaburi, maka fabari biiznillah, maka bisa sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, surat Al-Fatihah merupakan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain wali abdi masa'al. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu athna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al.
Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat menjadi aku membagi salat antara diriku dengan hambaku. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah surat Al-Fatihah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya menyebutkan demikian. Antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Aku membagi salat, maksudnya Al-Fatihah tadi ya. Antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Maksudnya menjadi dua bagian adalah bagian setengah pertama surat Al-Fatihah sampai ayat kelima adalah pujian hamba untuk Allah. Pujian hamba untuk Allah. Sedangkan bagian setengah kedua dari ayat 6 sampai akhir permohonan seorang hamba untuk dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir surat Al-Fatihah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hambaku akan memperoleh apa yang dimintanya. Wali abdi masa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dimintanya. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku telah memuliakan diriku. Ketika hamba mengatakan Malik Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkan diriku. Ya. Dalam riwayat yang disebutkan, hambaku telah berserah diri kepadaku. Ketika hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini antara diriku dan antara hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Ketika hamba atau seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini bagian untuk hambaku dan dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 395. Ya. Di dalam hadis yang agung ini atau disebut dengan hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Ya, menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pujian hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pada ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Adapun ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 ini merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah ini, maka akan dikabulkan sebagaimana hadis yang disebutkan yang pertama, yaitu riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata malaikat yang baru turun, yang belum pernah turun ke bumi itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW binurain, dengan dua cahaya. Apa itu? Surat Al-Fatihah dan khawatim suratil Baqarah, dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian kata malaikat tersebut, lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah seorang membaca satu huruf darinya yang berisi permohonan, melainkan akan dikaruniai, akan diberikan apa yang dia mohon, apa yang dia minta. Ini keutamaan besar bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah, dan banyak sekali keutamaan surat Al-Fatihah yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita supaya tidak terlalu panjang pembahasan tentang masalah ini. Bagi yang mau
luas membacanya, bisa dibaca di dalam kitab tafsir seperti tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dan juga kitab-kitab yang lainnya. Ya, baik. Dari pembahasan kita kali ini kita bisa simpulkan di dalam surat Al-Fatihah terdapat keutamaan yang sangat besar, terdapat keutamaan yang sangat agung, yang hendaknya seorang muslim ketika membaca surat Al-Fatihah dia seharusnya paham, bisa memahami, mendalami, mentadaburi, karena setiap hari dibaca minimal 17 kali. Masa dibaca 17 kali sehari, kita udah sholat berapa tahun, masa nggak hafal-hafal, masa nggak paham-paham artinya? Minimal artinya tahulah, dipelajari, dibaca ya. Keutamaan yang sangat agung surat Al-Fatihah. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan surat Al-Fatihah ini di awal Al-Quran, karena keutamaan yang sangat besar sebagai umul kitab, induknya Al-Quran. Karena di isi Al-Quran itu biasanya isi Al-Quran itu isinya tiga hal, yaitu tentang tauhid, tentang kisah, dan tentang syariat Islam, hukum, muamalah, dan seterusnya. Dan itu ada semua di dalam surat Al-Fatihah. Ya, tauhidnya ada, kemudian juga kisah nabi, orang-orang terdahulu, yang ada yang Allah murkai, ada yang Allah sesatkan, maghdubi alaihim waladdallin, dan juga berisi tentang hukum, doa, dan seterusnya ya, ada di dalam Al-Fatihah. Kesimpulan yang ketiga, al-jaza al-azim fi tilawatiha fi salat, balasan yang sangat besar, balasan yang sangat agung bagi yang membacanya dengan mentadaburinya, dengan memahami maknanya di dalam salat. Semoga yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.